Udah, jet lag. Mas Ansel. Wilujeng enjing, selamat pagi semuanya. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi dongeng. Ya, minggu lalu sudah diberikan tugas tentang apa? Main map dongeng, tapi ada 5 orang yang belum mengumpulkan. Nah, 5 orang. Ada Samuel, dongengnya, main mapnya, terus ada Stephen Badaya. Terus siapa lagi? 5 itu. Lionel Messi. Jadi ada beberapa nih yang belum mengumpulkan. Ilena. Udah, Sir. Terlambat. Mengumpulkannya terlambat atau tidak terlambat? Terlambat tapi Don't let di situ loh. Nanti nilainya tidak penuh. Kan itu untuk membantu nilainya sebetulnya. Ya. Baik, sebelum ke materi dongeng, Bapak absen dulu terlebih dahulu. Alexandra. Kalau yang ini yang apa, yang izin OSIS dan Dewan Amalan ada? ada. 7 banyak. Aurel, Kristina ada. Clarissa, 2 Clarissa. Evan, OSIS juga. Evan OSIS. Ezra ada. Federico, Felicio, Debal juga. Bagi kelas yang berbobot nih kalau ini. Frederica, ada Frederica. Ilena, Ica. Jaden, Jovanka, juga lagi. Kevin Leonard. Kok Kevin Leonard bukan Messi kamu teh? Lionel Messi? Berarti Lionel Messi ini 2 ternyata yang belum ngumpulin ya. Dikumpulin aja sih, lumayan buat nama-nama nilai mah. Marvin, Michelle, Dia OSIS atau Debal? Nicolete, OSIS. Oweng, ini udah nggak ikut ini lagi? Emang nggak ikut ya? Bulu tangkis ya? Oh iya, Oweng. Rahel, Rebecca ada? Panik. Rodo. Samuel, ada Samuel? Ada. Jangan lupa tugasnya. Stephen Su. Oh, ini kakaknya Marcel Su. Yang kemarin ada main bulu tangkis, benar? Bisa bulu tangkis? Bikin. Aduh, Marcelnya bagus mainnya kemarin, kalau nggak di lawan negeri mah menang saja. Bagus mainnya. Guma. OSIS itu. Baik, kita lihat materinya ya. Materinya adalah tentang dongeng. Materinya adalah tentang dongeng atau nyaeta, materinya teh nyaeta ngeunaan dongeng ya, ngeunaan dongeng. Dia tujuan kunaon atau kenapa kita arek atau akan mempelajari tentang tujuan dongeng ya. Nu pertama ya, mengevaluasi teks dongeng. Jadi kalau mengevaluasi teks dongeng itu berarti di situ ada unsur-unsur dongeng. Unsur dongeng itu apa saja? Atau naon wae sih aya dina dongeng itu unsur-unsurnya? Ini kan kalau dongeng mah dari SD sampai SMP ada. Dongengnya apa? Unsur-unsur yang ada di dalam dongeng itu apa? Fiksi. Kamu di depan duduk di depan. Kamu pindah. Gantian. Duduknya gantian. Kamu depan sini. Unsur-unsur intrinsiknya apa saja? Kan kalau kita berbicara tentang evaluasi pasti ada unsur-unsur intrinsik ngenaan dongeng.
Palaku, nanti apa saja? Jejer, apa lagi? Tema, galur, latar atau lokator atau tempat. Satu lagi, POP, point of view. Kalau dalam bahasa Sundanya apa? Hah? Pusat kawanan. Ya, pusat kawanan berarti cara pandang. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Yang kedua, mengevaluasi dan mengkreasi. Ya, ini akan kita lakukan nanti dalam dibagikan dalam kelompok. Jadi ada 2 kelompok, nanti kita mau membuat 2 kelompok ya. Ini mengkreasi berarti nanti kita akan mengkreasi sebuah dongeng. Misalnya kita membuat poster ya, atau infografis lah yang gampang ya, mengenai hiji dongeng. Jadi nanti kalian akan membuat atau nyieun hiji perkelompoknya hiji ngeunaan infografis dongeng Sunda ya, di dongeng Sunda yang akan nanti kalian buat dalam membuat infografisnya. Yang ini mengungkapkan informasi mengenai pesan moral dongeng ya, jadi nanti perkelompoknya atau hiji-hiji kelompok atau sewang-sewangan akan membuat ini pesan moral dari sebuah dongeng. Nanti Bapak siapkan dongengnya, kalian dibagikan kelompok, kalian hanya membaca dan kalian akan mencari pesan moral dan tokohnya dan latarnya. Ya, bukan belum membuat semuanya, belum membuat tema alurnya belum. Ya, kita buat dulu atau 3 saja ini. Jadi tokohnya, nanti kita akan melihat pesan moral dari dongeng itu untuk apa? Pesan moral berarti pesan yang disampaikan oleh atau amanat lah, lebih amanat ya, atau pesan moral atau amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita atau carita. Kalau dongeng kan mau disampaikan tadi kan sudah tidak aneh lah seperti itu. Tapi nanti kita akan bagi per kelompok supaya nanti kalian bisa mengelaborasikan tentang pengetahuan tentang dongeng mengenai unsur-unsur itu ya. Sorry. Baik, ada yang tahu tentang dongeng? Pernah dengar dongeng? Weng? Apa dongeng itu, Weng? Dongeng apa sih yang pernah kamu dengar dari ibumu atau dari emak mane, indung mane, ngeunaan? Dongeng, kancil. Kancil artinya apa? Hah? Fabel. Berarti cerita Fabel itu tentang menceritakan tentang hewan. Berarti itu termasuk pada papasingan atau jenisnya. Betul ya? Kalau yang tadi disampaikan oleh Awet, sasatoan berarti binatang itu berarti masuk ke dalam papasingan jenisnya. Dongengnya biasa kancil. Clarissa, pernah dengar dongeng? Dongeng naon? Kalian apa? Timun Mas. Itu dongeng Sunda atau Indonesia biasanya kalau Timun Mas? Indo. Versi Sundanya ayah bu? Ayah itu? Ayah. Menceritakan apa kalau Timun Mas itu biasanya? Timun yang di jerona ayah budak orok. Ini ceritanya begitu ya. Nah. Nyong. Messi, kenal main bola? Pernah dengar dongeng? Apa dongeng? Maling Gundang. Maling Gundang itu apa sih? Dongeng dari mana Maling Gundang ini? Jawa Barat, Maling Gundang. Astagfirullahaladzim. Oh, ini mana? Berarti kalau Maling Gundang ini saudaranya Datuk Maringgi. Saya tahu Datuk Maringgi, saya tahu. Maling Gundang dari mana? Dongeng Maling Gundang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, yang menurut wartawan ceritanya apa? Seorang anak durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu. Makanya jangan kotak batu, jangan batu. Pernah dengar? Dongeng apa? Bawang putih. Versi Sundanya ada? Ya. Ada. Versi Sundanya itu judulnya adalah nyaeta bawang beureum jeung bawang bodas. Su ini ternyata orang Sunda ya, dia tahu
orang Cina, ternyata dia Sunda. Tea, syaratnya. Tea, yang belakangnya bukan su, syaratnya Tea. Ya. Dongeng bawang merah. Isinya apa bawang merah? Itu biasanya menceritakan apa? Perilaku ibu tiri yang tidak adil. Berarti itu menyatakan salah satu pesan moral atau amanatnya. Ya nanti begitu ya. Tadi kan dibilang bahwa bawang merah bawang putih itu tidak adil. Seorang ibu tiri begitu ya. Kakak beradik tapi tiri-tirian gitu kan. Itu ya. Itu yang maksud dengan beberapa. Kalau yang dimaksud dengan dongeng apa? Clarissa 2. Clarissa 2 ini. Clarissa 1. Apa Klar? Yang kamu ketahui tentang dongeng itu apa? Jangan lihat di buku dongeng itu apa sih gitu. Yang apa ya? Dongeng teh nyaeta, berarti dongeng itu apa? Carita nu dicaritakeun ka jelema hiji jelema ka hiji jelema lainna, berarti dari satu orang ke orang lain melalui mulut. Kalau mulut itu bahasa Sundanya apa? Mulut. Bukan mulut ya. Kalau mulut itu bahasa Batak gitu. Samulut apa bahasa Batak mulut itu ada? Orang Batak ada? Apa? Kata-kata. Apa mulut itu? Apa? Babami. Hah? Babami. Kirain babi mah haram. Jadi tadi dikatakan bahwa dongeng itu adalah cerita mulut ke mulut. Nanti kalau di contohnya atau cirinya nanti ada tata lepa. Tata lepa itu mulut ke mulut, ya. Ayam goreng. Apa ayam goreng? Dongeng itu apa ayam? Ayam goreng. Gimana? Tidur terus pasti ini mah kalau di sana kemarin ya lah. Iya Pak, iya. Pakai apa? Bukan. Itu udah tadi contohnya. Pengertian atau watenan definisi dari dongeng itu menurutmu itu apa? Dongeng itu cerita, fiksi itu apa? Imajinasi, berarti cerita. Kalau imajinasi berarti loba unsur pamuhalan. Kalau unsur pamuhalan itu apa? Tidak mungkin atau tidak asup di akal atau utek. Kalau dalam bahasa Sundanya utek nanti ada apa yang dimaksud dengan apa? Dongeng itu apa? Ya, seperti itu. Ada lagi dongeng Francisca Dodo. Siapa? Bukan Francisca apa namanya? Francisco. Federico atau apa? Kok apanya? Dongeng itu apa kok? Cerita fiksi sama atau fiksi. Yang lain ada? Dongeng apa? Cerita cinta, bukan. Fiksi. Ica apa Ca? Dongeng Ca apa Ca? Menurutmu dongeng itu apa sih Ca? Cerita bohong, ngawadul, terserah apa? Cerita fiksi juga, berarti fiksi. Berarti fiksi itu tidak nyata. Hah? Non fiksi apa? Nyata. Kalau fiksi tidak nyata. Berarti kalau tidak nyata banyak bohongnya. Itu dongeng. Kalau dalam bahasa Sunda itu dongeng itu ngabobodo bodak cengeng. Membohongi anak yang cengeng, suka menangis. Biasanya kan orang tua zaman dahulu ya, atau zaman baheula itu kalau anaknya pingin jajan, pingin ikut orang tuanya, pasti atau sebelum tidur pasti didongengin. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada istilah kalau di Sunda itu ngabobodo budak cengeng. Berarti membohongi anak yang suka menangis atau cengeng. Cengengnya itu banyak minta jajan, tidurnya susah dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan dongeng. Ya. Kita lihat dulu pengertiannya, pengertian dari dongeng. Ya, Bapak berikan dulu contoh tentang dongeng. Ya. Dongengnya ada, ya Bapak kan ini audionya aja, bukan filmnya. Bapak cari filmnya, ada audionya ya. Tentang Sang Kuryang. Pernah dengar cerita Sang Kuryang dulu? Pernah. Dia menceritakan tentang sama kayak tadi si siapa? Anak yang durhaka nih Sang Kuryang. Jadi nanti kalau Bapak siapkan
berbeda dengan yang satunya, yang mendongengnya. Orang menyampaikan dongeng itu pasti akan berbeda. Versinya pasti akan berbeda, tidak lengkap misalnya. Ya, ada yang tahu dulu sedikit sekelumit atau saketik atau sapotong ngenaan Sangkuriang. Ada yang tahu Sangkuriang itu? Ceritanya Aurel. Apa dah? Ayo, siapa? Sangkuriang. Su. Su pernah dengar Sangkuriang? Apa? Menceritakan apa dulu? Menceritakan apa? Wanita yang dihamilin babi gitu ya. Dihamilin babi atau dihamilin anjing? Dihamilin anjing. Ya. Wanita itu namanya siapa? Pernah mendengar? Hai, kenapa kamu pakai masker? Sakit? Ada lagi? Setelah dihamili gimana? Anaknya membunuh bapaknya. Bapaknya itu siapa? Anjingnya. Namanya anjing. Siapa anjing? Namanya? Nama anjingnya siapa? Pak itu apa, Pak? Namanya dongeng. Oh iya, maksudnya nanya doang, Pak. Namanya dongeng berarti tidak nyata. Ya. Ada lagi yang tahu tentang Sangkuriang? Anjingnya namanya siapa? Namanya adalah Gobi. Masa Gobi anjing dong nantinya. Tumang, ya namanya adalah Tumang. Kita dengarkan dulu ceritanya sebentar. Kita dengarkan sedikit. Boleh terdengar ya? Boleh. Ininya mati bapak belum catat. Bentar ya. Sampai saja dia Eva, dalam sumi terus berdoa dan Papa
menceritakan asal muasal apa? Gunung Tangkuban Perahu yang ada di daerah mana? Bandung, Jawa Barat di Lembang. Ya. Tadi kalau kita bisa lihat ceritanya, udah mendengar ya ceritanya tadi sudah ngedengi atau mendengar? Ada pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Pertama kan sinopsisnya apa? Siapa Sang Kuryang ini bersama siapa? Tumang ini melakukan perburuan ke hutan, ya kan? Tapi kalau versi yang lain kan karena ibunya Dayang Sumbi ini hayang atau ingin hati rusak, ya, hati apa? Hati rusak atau rusak? Rusak karena si Sang Kuryang itu tidak mendapatkan buruannya itu berupa rusak. Akhirnya yang dibunuh itu adalah si Tumang itu, si anjingnya, ya kan? Anjingnya dibunuh, diambil apanya? Hatinya itu kan dan diberikan kepada ibunya. Ibunya itu adalah Dayang Sumbi. Ya, ibunya itu Dayang Sumbi. Setelah Dayang Sumbi bertanya, kemana si Tumang? Gitu. Kemana sih si Tumang teh misalnya, kemana sih si Tumang itu tidak ada. Baru dijelaskan oleh Sang Kuryang itu bahwa hati yang dimakan oleh Dayang Sumbi itu adalah hatinya si Tumang yang telah dibunuh oleh Sang Kuryang. Ya. Setelah mengetahui itu, Dayang Sumbi marah atau murka, mengusir dan memukul Tumang menggunakan memukul Sang Kuryang dengan sendok. Ya, sendok ini sendok nasi dan kena jidat. Nah, setelah itu kemana Sang Kuryangnya? Kabur. Ya, kabur dulu. Setelah kabur dia balik lagi ke istana. Tapi si Dayang Sumbi ini diberikan kecantikan atau lebih muda, ya, lebih muda dari sananya. Ya, diberikan apa? Keadaannya itu lebih muda. Setelah pulang si Kabayan siapa? Sang Kuryang ini ke kerajaan itu, bertemulah mereka, ya kan? Bertemu, terus mereka jatuh cinta. Betul ya, jatuh cinta kan? Jatuh cinta, setelah itu karena akan dinikahkan dan si Sang Kuryangnya harus berangkat dulu kemana? Ke hutan, dan si Sang Kuryang itu meminta tolong untuk mengikatkan kainnya dulu. Yang mengikatkan kain, setelah mengikatkan kain ternyata Dayang Sumbinya itu melihat luka yang ada di dahinya. Apa ini namanya teh? Jidat atau dahi? Jidat ya. Ngomong lah, ini kepala bagian sini ya. Setelah mengetahuinya, si Dayang Sumbi ini mengerti bahwa itu adalah anaknya, ya. Anaknya terus untuk mengelabui lah sebenarnya, yang mengelabui atau membohongi supaya pernikahan itu tidak terjadi. Maka si Dayang Sumbi ini meminta dua persyaratan. Apa saja persyaratannya tadi? BG, membendung apa dulu? Membendung sungai Citarum dan membuat perahu, ya kan? Membuat perahu dan membendung sungai Citarum itu, ya. Setelah itu karena waktunya akan selesai, maka Dayang Sumbi pun masih membohonginya dengan menggunakan kain merah seakan-akan matahari akan terbit, ya. Setelah itu mengetahui bahwa akan pagi, maka murkalah si Sang Kuryang, makanya dia menendang perahu tersebut dan terjadilah asal muasal dari Tangkuban Perahu. Jadi apa pesan moral yang disampaikan di sini apa? Dari cerita Sang Kuryang ini apa pesan moral yang bisa diambil? Rodok? Apa dok? Kita itu harus apa sih kalau dengan Dayang Sumbi dengan Sang Kuryang ini dalam ceritanya? Jangan pernah jangan pernah makan hati anjing. Apa sih? Pengertian pesan moralnya itu amanat yang disampaikannya itu apa? Berarti tidak ada kejujuran dong, ya kan? Tidak ada kejujuran antara ibu dan anak, gitu ya. Diambilnya harus kejujuran dong, ya. Harus menyayangi binatang, apalagi. Kalau kejujuran dari segi kejujurannya itu apa? Bahwa si ibunya juga tidak berterus terang bahwa
si Tumang itu adalah ayahnya, Sang Kuryang itu adalah anaknya, ya kan? Kenapa sih bisa kawin, bisa menikah si Tumang dengan Dayang Sumbi ini? Apa? Bersumpah apa? Dayang Sumbi bersumpah, siapa saja yang mengambil benang, dia akan menjadi suaminya, ya kan? Bahwa itu sumpah si Dayang Sumbinya mengiyakan. Tapi kan kalau di cerita yang lain banyak diceritakan bahwa si Tumang itu adalah titisan sang dewa yang dikutuk seperti itu, ya. Itu aja pesan moral yang disampaikannya, harus kita itu harus jujur, ya toh? Jujur bahwa dia itu anak kita, sudah tahu bahwa anak ya harus disampaikan bahwa itu adalah anak kita, gitu. Bahwa bapaknya itu adalah seekor anjing, berarti ada sampai kan itu adalah seekor anjing, begitu kan? Tapi kan istilahnya kan kemarin kalau di versi yang lain kan di bahwa itu adalah titisan dewa. Gitu. Ada pertanyaan untuk Sang Kuryang jelas? Jadi nanti Bapak akan berikan itu contoh dongeng, nanti kalian bisa melihat pesan moralnya, ya. Nanti kita akan bagi kelompoknya nggak apa-apa yang kemarin yang sudah saja, ya, yang sudah. Ya. Ada pertanyaan yang sudah kemarin yang presentasi aksara Sunda? Ada pertanyaan ECTTH bisa dilanjut? Lanjutkan ya. Baik, ini ada wagenannya. Ya, wagenan itu adalah definisi dari dongeng. Ya. Bahwa dongeng itu adalah cerita anu pondok. Berarti cerita anu pondok itu cerita yang pendek. Nah, berarti cerita pendek itu kita bisa lihat atau kurang bisa tinggali dari jumlah katanya atau kecapnya. Biasanya kalau carpon itu terdiri dari berapa kata? 2.000 kata. 3.000. Dari berapa? Jumlah kata. Ya, bahwa dia itu pendek itu berarti kita bisa lihat dari jumlah kecapnya atau jumlah katanya. Berapa? 7? 5.000 sampai dengan 10.000 kata. Ya, jadi kalau kita menentukan bahwa cerita itu pendek atau panjang, kita bisa lihat dari jumlah kecapna atau jumlah katanya. Ya. Cerita pondok adalah apa? Dongeng adalah cerita anu pondok sarta kesina atau sabagian kesina ngandung perkawis-perkawis anu teu asup di otak. Ya, jadi sebagian atau seluruh isinya ini mengandung perkara-perkara yang tidak masuk di otak atau masuk di akal atau biasa disebut dengan pamuhalan, ya, atau unsur-unsur pamuhalan. Ya, di sini. Ya, jadi unsur pamuhalan ini biasanya salah satu contohnya tadi yang fabel tadi. Kalau fabel kan biasanya menceritakan tentang Sato itu bisa berbicara, bisa apa dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pamuhalan. Ya, yang dimengerti dengan pamuhalan tadi. Ya. Jadi unsur-unsurnya yang tidak masuk di akal. Salah satunya jadi contohnya adalah fabel tadi. Ya, salah satu contohnya adalah fabel binatang yang bisa berbicara. Ya. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ini untuk wagenan atau definisi tina dongeng? Tadi kan ada beberapa definisi bahwa dongeng itu adalah fiksi. Terus tadi lagi dongeng itu adalah apa tadi? Clarissa, masih Clarissa ya? Apa dongeng Clarissa? Cerita yang terjadi antara mulut atau tersebar di antara mulut ke mulut tadi. Tapi ini adalah wagenan yang pastinya, ya. Jadi adalah tadi yang mengandung perkawis-perkawis atau perkara-perkara mengenai unsur pamuhalan, ya, unsur yang tidak masuk di akal. Baik, kita lanjutkan. Ini beberapa ciri, ya, beberapa ciri dongeng. Ya. Ada 6 ciri dongeng. Ya. Yang pertama, ya, atau nukahiji, diwangun ku bahasa lancaran atau prosa. Ya. Diwangun berarti dibentuk. Ya. Dibentuk atau diwangun ku bahasa lancaran atau prosa. Prosa, ada yang mengerti apa yang maksud dengan prosa? Prosa sama dengan prase. Nah, juga dengan bahasa banyak yang prase. Prosa itu apa sih? Prosa apa? Hoi. Prosa? Pernah dengan prosa? Ini anak buah Pak Joko di SMP. SMP kamu dari mana? Berarti bahasa Indonesianya siapa? Bulisti. Oh, Bulisti. Jago Bulisti.
prosa ini? Pernah mendengar prosa? Nah, apa itu prosa ini? Coba, Aurel, prosa Rel? Prosa, apa yang dimaksud dengan prosa? Ini kan prosa itu bentuk bahasa lancaran atau prosa. Prosa itu adalah prosa, ada nggak prosa? Ada prosa tahu prosa prosa adalah kayak ini. Prosa apa ini dari tadi nih kayaknya takut itu prosa apa? Kurang tahu. Kalau cara tadi apa dong? Kalau dongeng apa tadi yang Bapak jelaskan? Dongeng apa tadi? Tadi yang Bapak jelaskan di PowerPoint itu apa? Yang masuk dengan cakon itu? Masuk dengan dongeng. Apa? Apaan? Yang tadi BPT Bapak jelaskan apa itu maksud dengan dongeng? Cerita yang bohong. Disebut bohong itu karena apa? Ada unsur apa? Unsur fiksi katanya, unsur pemohalan. Prosa ini apa? Ada tahu? Prosa? Mana? Prosa apa? Prosa apa? Karangan suatu tulisan, ya. Tulisan nutek kaungger kalau dalam tak ungger enggak, ya. Tulisan atau karangan nutek kaungger ku aturan-aturan. Berarti kalau ku aturan-aturan berarti peraturan tata bahasanya, ya. Teka ungger atau tidak dibatasi kau bukan tak ungger loh ini ya. Kaungger sama tulisannya sih tahu. Kaungger itu berarti tidak ada batasan-batasannya, ya. Karena kan beda lagi dengan puisi. Kalau biasanya puisi itu dibatasi ya. Dibatasi oleh apa? Guru apa namanya? Guru bilangan dan guru lagu. Kalau guru bilangan AI, abo, AB gitu kan? Kalau guru lagu suku kata. Ya. Berarti biasa misalnya dalam satu baris itu harus terdiri dari 12 sampai dengan 8 sampai dengan 12. Ya, itu yang dimaksud dengan kaungger. Tapi kalau yang dimaksud dengan prosa itu dia tidak ada batasannya. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, itu yang dimaksud dengan dongeng atau karangan. Ya, jadi dia tidak harus AI, AB ujungnya enggak. Atau harus dalam satu garis itu terdiri dari beberapa kata tidak. Ya, itu yang dimaksud dengan prosa. Yang kedua, mimoga unsur pemohalan. Yang tadi ya, berarti mempunyai unsur-unsur yang tidak masuk di akal. Orang bisa terbang dan lain sebagainya. Ya. Kayak kalau di film di Indosiar itu ya. Nah, Indosiar dulu kan filmnya orang-orangnya bisa terbang. Itu termasuk dengan unsur-unsur pemohalan itu. Ya. Yang berikut sumebarna secara lisan. Ya. Ini yang tadi menurut Clarissa ini. Ya. Sumebarna secara lisan, tata lepati ijama kajalma lainnya. Berarti sumebarnya itu secara lisan, antara mulut ke mulut, atau dalam bahasa Sundanya adalah lambe. Ya. Dia hanya mendengarkan saja, ya, mendengarkan cerita nanti dia sampaikan kembali ke orang lain. Ya, kajalma sejena. Itu yang dimaksud dengan tata lepa. Kalau dalam bahasa katanya nepa itu adalah apa? Nepa itu kalau penyakit menular, ya, itu yang maksud dengan kata tata lepa ini, ya. Berikut tetapaluru saha anu ngarangna. Berarti kalau tetapaluru adalah tidak diketahui siapa yang mengarangnya atau anonim. Nah, ya, tidak tahu siapa yang menulisnya. Kalau karangan itu kadang tidak ada penulisnya atau pengarangnya, ya, seperti itu. Berikut esina mimoga ajen atikan. Berarti isinya itu mempunyai ajen pengetahuan, ya, pesan moral dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi nanti kita akan lihat pesan moral setiap dongeng itu apa saja. Ya. Berikut ada caritana pondok tadi ya. Caritana pondok bisa ditentukan bu sabaraha kecapna. Bisa dilihat dari seberapa katanya. Berapa tadi capon itu? Berapa kata? 5.000 sampai dengan
10.000 kata. Tapi nanti materinya ada di kelas 11 ya untuk carpon. Hampir berbeda dia ukuran carpon. Ini hampir tidak beda. Nah, tapi kalau carpon itu kan dia menceritakan sebetulnya secara realistis kejadian sehari-hari. Kalau yang dongeng ya banyak pemuhalan. Ini beberapa ciri yang ada di dongeng. Ya. Jadi ada 6 ciri yang dimiliki atau yang kita bisa lihat dari dongeng. Ada pertanyaan untuk ciri-ciri? Becir teteh akan, ayah unde, gaul, ewe, ente, gaya. Baik, kita lanjutkan. Ini jenis-jenisnya atau biasa di buku mah ada papasingan ya. Papasingan, ada papasingan di buku kemarin bikin mind map atau nggak lihat di buku mind mapnya ini cuma copy paste ini. Aman, lihat di buku ya. Kalian lihat di buku, jadi bapak kalau ada yang nilai di buku nanti bisa lihat. Kalau di buku kan tidak dijelaskan seperti mana yang parabel, mana yang mite dan lain sebagainya, ya langsung penjelasannya. Betul? Baik, kita lihat dulu beberapa jenis yang ada di dongeng atau papasingan dongeng. Fabel, ada mite, ada legenda dan ada sage. Ini bahaya nih kalau tambahan huruf satu beda. Ya kita lihat fabel dulu. Ya, fabel itu adalah dongeng sasa sotoa anu paripolana dicaritakeun kawas jelema. Ya, jadi dongeng binatang ya yang seakan-akan perilaku dan paripolanya ini seperti manusia ya. Bisa bicara, bisa menangis dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan yang fabel tadi yang Owen disebutkan ya Owen ya. Owen contohnya Michael Owen. Kalau bahasa Prancisnya Owen menjadi Owen, ya kan? Baik, yang kedua ada mite atau mitos, ya. Dongeng anu eusina rakyat patalina jeung kepercayaan masyarakat can bangsa lembut atau perkawis anu sifatna goib. Jadi ini kalau yang mite ini lebih kepada keterikatan dan kepercayaan masyarakat. Misalnya apa kalau mitos? Pernah dengar pernah Nyi Roro Kidul, ya? Mitosnya apa? Tidak boleh pakai baju hijau karena apa? Bisa diseret oleh lautnya, ya, atau air lautnya. Padahal kalau dia tenggelam susah nyarinya, betul ya? Karena bajunya itu sama dengan warna airnya, ya, mencarinya lebih sulit. Tapi kepercayaan sampai sekarang bapak juga waktu dulu mah takut kalau pakai baju hijau. Mereka Pelabuhan Ratu, biasanya Roro Kidul kan Pelabuhan Selatan, kalau di sini mah dekatnya adalah Pelabuhan Ratu. Ya Sukabumi ya, pernah tuh. Nah, itu mitosnya kalau ada orang pakai baju hijau pasti keseret. Ya, padahal ya itu kalau memang seandainya dia tenggelam, dicarinya itu susah. Untuk mencarinya karena warna baju dengan airnya hampir sama. Nah, itu adalah yang disebut dengan mitos, ya, mitos. Ada kalau di Nyi Roro Kidul kan kalau di hotelnya itu Samudra Beach apa itu nama hotelnya di Pelabuhan Ratu ada kamar. Kamarnya nanti kalian bisa lihat dari Google, searching Google tentang Nyi Roro Kidul. Berikut ada parabel. Kalau parabel ini adalah dongeng biasa, ya, yang isinya itu menceritakan kehidupan jalma dawang. Ya, jalma dawang itu ada orang biasa seperti kita. Misalnya banyak diceritakan adalah tentang Sikabayan, ya dah. Sikabayan itu sampai dengan tahunan 80-an itu filmnya terkenal, ya, di bioskop pun ada. Misalnya Sikabayan Sabak Kota, dulu zaman bapak sekolah itu ada filmnya tentang menceritakan orang-orang seperti ini, ya, dalam parabel ini yang menceritakan tentang orang biasa, ya. Biasanya adalah Sikabayan. Berikut ada legenda. Ada pertanyaan? Itu. Hah? Berikut ada legenda. Ya. Legenda itu adalah biasa juga disebut dengan sasakala, ya. Menceritakan tentang mimiti muasalnya. Berarti kalau mimiti muasalnya adalah awal muasal, ya. Kejadian di tempat, barang, sasatoa, kebiasaan atau pertumbuhan. Jadi kalau yang legenda ini lebih menceritakan tentang asal muasal dari suatu tempat. Tadi salah satu contohnya tadi adalah sang Koryang tadi yang menendang perahunya, ya, dan daerahnya itu sampai sekarang dikenal dengan Tampugan Perahu. Ya. Yang terakhir, jenis dongeng yang terakhir. Jenis dongeng yang terakhir adalah sagi.
Sage ini sama dengan menceritakan kejadian anu jelmana anu unsur sejarah. Ya. Misalnya ini menceritakan tentang kerajaan-kerajaan. Nanti ini lebih nanti cerita babat. Nanti setelah ini kan ada cerita babat. Ya, materinya ada cerita babat. Misalnya ada ini Ciumanara, kerajaan Pajajaran dan lain sebagainya. Ya. Ini beberapa jenis atau papasingan tina dongeng. Ada yang mau ditanyakan kecil teteh tentang jenisnya? Aman? Baik, kalau tidak kita lanjutkan dengan yang terakhir, nanti ada strukturnya. Ini beberapa contoh dongeng, nanti kalian akan dibagikan menurut ini ya. Yang pertama ada kayak dongeng Paber. Ya, contohnya ini adalah Sekadang Buya jeung monyet. Menceritakan antara kelicikan monyet dan kura-kura ya. Berikut ada Paraber. Ini Sikabayan ngalah nangkap. Berarti Sikabayan mengambil nangkap. Berikut ada Sang Priang ya. Tidak tadi ya. Terus ada Sage ya. Ciumanara. Pernah mendengar dongeng Ciumanara? Nanti yang bayi dibuang ke air, ditemukan oleh raja dan dia telurnya mentas jadi ayamnya menjadi jago. Nanti kan ada dibagikan. Yang terakhir tadi mite atau mitos ya. Mitos adalah ceritanya lebih kepada unsur-unsur kepercayaan atau gaib. Itu yang dimaksud dengan legi apa mite atau mitos. Berikut masih ada dua, masih ada dua ya. Ini unsur ceritanya ya, unsur-unsur yang ada di dongeng ya. Yang pertama ada tema, ada alur, ada latar ya. Terus ada lagi pusat sawangan, ada penokohan dan ada amanah. Ya. Kita lihat dulu yang pertama tema atau jejer. Ya. Tema yaitu gagasan pokok menjadi dasar ikut pamarang dina nyusun cerita. Jadi kalau tema itu adalah gagasan pokok atau inti yang ada di dalam sebuah cerita. Ya. Kalau kita akan menentukan sebuah tema atau menentukan sebuah jejer, kita itu harus membaca dulu. Kalau ada sebuah ceritanya ada, kita akan harus tentukan itu. Berarti kita harus menyelesaikan dulu, baru kita bisa menentukan tema dari sebuah cerita tersebut. Ya. Yang kedua ada alur atau plot, bahasa Indonesianya adalah plot. Runtuyan itu adalah urutan atau susunan. Ya. Kejadian membawa hubungan sebab akibat. Jadi setiap kalinya dalam sebuah cerita itu harus mempunyai runtuyannya atau alurnya. Ada mempunyai berapa alur? Dalam cerita itu mempunyai berapa alur? Mundur, maju dan kalau di buku ada apa? Yang lihat di buku nih. Galur merele, galur maju, betul? Dan balur bobok tengah. Itu tuh maksud Bapak Sukmarin membuat mind map itu supaya sinkron dengan yang apa di buku dulu, ya lah. Tapi kan kalau di dalam biasanya tadi galurnya ada 3. Maju, mundur dan campuran itu bukan cantik tapi campuran, ya. Seperti itu. Dan makanya Bapak bilang mind map silakan. Kenapa? Manfaat dari mind map itu kalian membaca berliterasi lebih dulu. Kalian mengetahui dulu isi dari itu. Jadi kan beda loh tadi ya. Ada galur merele, ada apa lagi? Merele apa lagi? Maju, terus bobok tengah. Baik, kedua yang berikut ada latar. Ketiga, latar ya. Latar ini sama dengan setting. Dia membicarakan tentang tempat dan waktu kejadian. Ya, tempat dan waktu kejadian. Di mana kejadiannya kiraha. Ya, itu yang dimaksud dengan ya latar. Berikut yang keempat, pusat sawangan, ya, pusat atau point of view-nya. Cara pengarang nyaritakeun palaku dina caritana. Cara nyawang pengarang ka tokoh-tokohna misalnya. Biasanya cari pusat sawangan itu ada orang berapa orang? Orang ke-1 dan orang kedua atau ketiga? Mane, saya, kurang gitu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana seorang pengarang menempatkan para tokoh itu. Ya. Berikut penokohan. Ya. Nggambarkeun atau ngembangkeun watak-watak tokoh atau orang-orang anu aya di dina hiji carita. Ya. Berada berapa jenis tokoh, watak tokoh?
bahasanya yang berbeda. Ya. Terus yang terakhir adalah amanat. Ya. Merupakan ajaran moral atau pesan didaktis. Didaktis ini adalah pengetahuan. Nu ditepikeun pengarang dina carita. Jadi apa yang disampaikan pengarang tadi yang disebut dengan amanat atau pesan moral. Ya, jadi ini ada beberapa unsurnya Pak, sama unsurnya dengan carpon nanti sama unsur-unsur yang ada di dalam carpon, dongeng dan novel itu sama unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Yang terakhir strukturnya, ya. Struktur dari dongeng yang dibagi menjadi 3, ada pembuka, ada besi dan ada penutup. Kalau pembuka misalnya adalah kalimat pengantar. Biasanya kalau kita menceritakan apa kata yang kita sampaikan di awal atau lebih diminti lebih dulu. Hah? Pada zaman baheula apalagi dina hiji poe bisa ya di suatu hari ya. Apalagi itu yang dimaksud dengan kalimat pengantar. Kalau runtuyan ini udah antara isinya, kronologi kejadiannya, ya isinya. Kalau mungkas penutup atau mungkas dongeng, lebih kepada kacintakan dan amanah. Ya, kacintakan itu adalah kesimpulan. Ya, itu ya. Jadi ada 3 struktur ini, ada buka, ada isi dan ada penutup. Ya. Ayo, baik kalau tidak ada untuk materi nanti kita akan bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya yang kemarin saja ya, supaya lebih cepat yang kemarin. Nanti silakan duduk per kelompok. Nanti Bapak akan bagikan dongengnya. Tugasnya adalah kalian nanti menentukan tokohnya siapa, ya, latarnya apa, dan pesan moralnya apa. Itu saja 3. Ya, temanya nanti kalau temanya nanti membacanya lebih banyak. Kalian lebih bingung ya. Jadi silakan menentukan apa saja. Tokoh, latar dan amanatnya. Silakan dulu per kelompok yang kemarin supaya tinggal dibuka. Bapak harus bacakan atau sudah tahu ya? Jadi nggak usah diulang lagi. Ayo sudah. Ambil kamusnya, kalau ambil kamusnya, siapa yang pikir? Pinjam kamus. Pikir ada? Jangan pakai kamus, silakan ambil kamusnya dulu. Pakai kamus pinjam dulu ya. Nanti 1 orang atau 2 orang yang mengambil. Silakan duduk di kelompok, Bapak akan bagikan dulu. Mana kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada kelompok 1. Ada kelompok satunya. Ini sudah lengkap ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 2. Bapak pegang dulu. Nanti tulis di situ ya nama dan kalian aja dulu yang berdua. Yang lainnya jangan. Ini sudah lengkap? Oke. Sudah? Ini sudah. Tulis di situ saja ya. Ada lagi? Siapa lagi nih? Sudah semuanya? Sudah lengkap? Samuel di mana kelompoknya? Yang berapa orang? 3. Dengan Elena. Silakan tadi dibuat dulu ya. Kalau waktunya sampai dengan supaya sambil ini dikerjakan begitu. Kerjaannya di lembar kertasnya. Dikerjain di lembar kertas. Di lembar situ saja.
tadi udah bener ya. Oh ya. Dibaca dulu ya. Itu gampang kalau sudah tahu alur ceritanya, itu pasti gampang. Ceritanya apa ini? Sudah, apa ceritanya? Siung Wanara yang tadi Bapak sampaikan apa? Dibuang anaknya ke sungai, dapat dan nanti dibesarkan dengan anak ayam. Temanya nggak usah, temanya nggak usah dulu ya. Temanya cuma itu aja dulu. Maka tokoh dan bersama. Itu gampang ya, Rocky dulu mah satu kali kamu translate aja selesai ketahuan. Nggak usah pakai apa. Pak, lembur tuh apa, Pak? Hah? Lembur. Lembur itu apa, Pak? Lembur. Lembur, kampung. Kampung. Ah begitu, translate-nya pasti selesai cepat, nggak pakai kamu saja. Udah pakai logika pasti nyambung. Apa ceritanya itu? Keong mas. Oke, Mas. Keong mas. Entok mas. Entok itu adalah G-nya jangan diganti, N tetap entok. Iya, Pak. Hah? Apaan? Menemukan. Menemukan. Ini kamera apa, Pak? Kamera daerah ya? Boleh dicoret-coret di bawahnya nggak apa-apa. Hah? Apa latar belakang? Latarnya itu kan tempat dari menyatakan apa sih latar itu? Waktu dan tempat. Ayo waktu dan tempatnya apa? Dibaca dulu makanya ceritanya. Siang malam di mana? Di gunung, ya kan? Ceritanya apa itu? Seekor monyet dan seekor kuya, kura-kura itu kuya. Ini sepuh itu tidak dibuatnya yang sudah tua sepuh. Ya ini sebetulnya udah disebut ini aja udah tua sepuh, ya kan? Bukan di sini, bukan. Ini tua. Sudah, udah dapat. Namanya bagusnya silakan.
dibacakan ya. Ayo lebih cepat. Nanti bisa membacakan. Bersatu aja sekarang. Bersyukur. Yang Tuhan berikan. Jangan sirik. Ujungnya. Ujungnya. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Oh ya. Apa ya? Bagus. Bacakan boleh? Baik, kita bacakan dari satu kelompok. Kita dengar, silakan ke depan. Semuanya berdiri ke depan. Yang lain hanya mendengarkan saja. Bacakan dulu ceritanya dan bacakan hasilnya. Yuk, silakan. Yang lain mendengarkan dulu hasil dari kelompoknya Clarissa. Judulnya dibacakan dulu dan hasilnya dibaca. Ya. Iya, bodoh. Ya. Yang keras suaranya dong. Judulnya dulu. Pokoknya raja. Yang keras suaranya. Pokoknya raja bodoh. Iya, benar. Gampang kasut. Dewi Karita gelis garwa raja dengki jeung iri atas latar kerajaan di tanah Jawa. Pesan moral Gantian pesan moralnya bacakan. Suaranya lebih besar. Ayo. Moral atau amanat henteu si sirik jeung ketika kurang lain. Lalu kedua bersyukur. Sudah? Beri kata tepuk tangan dulu. Jadi contohnya tadi ada tentang Nyiroro Kidul. Berikut ada kelompok yang sudah, ya. Kelompok yang sudah ada. Yang lain, kelompok yang lain. Ya. Entong tidak. Baik, untuk hari ini Bapak sampaikan di sini dulu. Jadi tadi sudah di ini ya beberapa materi pengenalan wagena, definisi, ada unsur-unsurnya, ada ciri-cirinya, ada jenis-jenis dongeng ya. Jadi kita minggu depan kita akan sampai dengan membuat poster atau infografis mengenai dongeng ya. Terima kasih, hatur nuhun untuk hari ini. Salam. Hatur nuhun. Terima kasih, hatur nuhun. Itu tahu soalnya.